Kami kinerja OPD yang menghujat-hujat pimpinan Pak PJ Bupati itu memang banyaklah perdebatan-perdebatan, tapi antara mereka kami tidak ada jawab apa-apa dan sudah dihujat semua. Ada ini melalui dari BKPSDM yang terlibat sama asisten 3, terlibat sama kabak hukum. Inilah yang sangat getol, terlebih Sasma juga semua orang ini yang tidak ada sopan lagi menurut saya. Saya juga ahli itu dia. Jawab hanya ini kamu tapi nggak pernah saya jawab. Setelah itu dari malam sekira jam setengah 12 Pak PJ Bupati membuat keterangan di grup kinerja OPD. Jadi dengan baik, memang santun Pak PJ, mungkin bisa saya bacakan ya, biar nggak ini ya. Di grup OPD itu dengan tulus hatinya mengirim kata-kata dan juga keterangan mengenai kenapa sampai terjadi dilakukannya untuk PLH kepada saya. Ini Pak PJ Bupati, ini saya lihat ini saya tanggal jam 23.30 tengah. Inilah dia. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ini di grup kinerja OPD, semua OPD ini di sini. Yang terhormat para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD dan para kabak. Diinformasikan bahwa PPK dalam kurung pejabat pembina kepegawaian menerbitkan SK pembebasan tugas sementara sekretaris daerah bukan semata-mata karena ada hal-hal lain, namun ini murni sudah sesuai regulasi PP 94 tahun 2021, Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Hasil berita acara tim pemeriksa Rabu tanggal 2 Oktober 2024 di ruang rapat asisten Pemprovsu Medan, dan hasilnya sudah izin lapor ke PJ Gubernur Sumatera Utara. Di samping hal tersebut, penerbitan SK pembebasan tugas sementara ini sekaligus menjawab saran masukan dari pemerintah pusat dan provinsi serta aspirasi masyarakat Tapanuli Utara. Untuk itu diharapkan dapat kita pahami serta diingatkan kepada semua pimpinan OPD untuk bekerja sebagaimana biasa sesuai tupoksi masing-masing. Sekaitan hal tersebut, saya selaku PJ Bupati telah menghunjuk melalui surat perintah pelaksana harian staf ahli bidang pemerintahan dan Kesra, Saudara Insinyur David P. Sibahutar MSI sebagai pelaksana harian sekretaris daerah untuk menjalankan administrasi dan tugas-tugas rutin, dan diminta supaya saudara PLH menjalankan tugas ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Demikian disampaikan untuk diketahui dan diindahkan maksudnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. CC, Forkopimda, dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Itulah isi dari WA Pak PJ Bupati kepada kinerja OPD. Setelah itu terus di komen saudara asisten 1 Bahal Semajuta. Terima kasih Pak PJ Bupati informasinya. Selanjutnya saya komen, terima kasih Pak Bupati, Tuhan memberkati. Terus di komen Pak asisten 1 untuk Pak BKPSDM Kepegawaian dan bagian hukum agar mempedomani hasil berita acara tim pemeriksaan Rabu tanggal 2 Oktober 2024 di ruang rapat asisten Pemprov. Itu Pak asisten 1 langsung ini. Langsung datang dari BKPSDM Benjamin Dawan. Izin Pak Asisten, perlu saya sampaikan bahwa hasil pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2024 belum pernah kami baca dokumennya, juga belum
lama ada sama kami di BKSDM. Baru lanjutnya dia mengomentari, mari kita berpedoman pada surat Wasdal BKN, di mana salah satu isinya adalah agar menangguhkan pemeriksaan kepada Sekda Tamentara apabila belum semua dengan SOP dan NSPK pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2001 PK nomor BKN nomor 6 tahun 2002. Baru komen lagi Pak Joshua, Kawat Pemerintahan, hasil pemeriksaan tanggal 2 Oktober ternyata belum ada BKPS dia sebagai perangkat daerah berwenang sesuai Perda dan Perbu untuk mengurus administrasi kepegawaian. Jadi bisakah kita anggap sah pemberhentian sementara Pak Sekretaris Daerah mau pencerahan akal sehat? Jadi saya lanjutkan, mohon maaf, saya lihat ini situasi udah agak ribut di WA. Mohon maaf saya buat itu, mohon maaf buat kita semua. Sebaiknya ini tidak perlu diperdebatkan di WA ini. Kita bahas besok di kantor Bupati. Terima kasih. Saudara Kawat Hukum, pilih. Ini izin pimpinan. Hal ini yang selalu menjadi miskomunikasi maksudnya di antara para pimpinan dan perlu dieksaminasi semua produk hukum sehingga dasar hukumnya jelas secara jujur. Saya selaku Kawat Hukum tidak pernah membaca dan melihat berita acara maksud, walaupun ada hasil konsultasi tertulis dalam bentuk apapun pemerintah atas permohonan disposisi kami bawahan biar jangan ada persepsi negatif. Datang PKD ini Pak PJ Bupati menanggapi apa yang sudah sampaikan dalam rapat, bagaimana mau memahami menjalankan tupoksi kami katanya. Lanjut lagi datang Estomi mengomentari, mohon maaf saya, wahai Pak, ini kami tahu ada kita untuk saling tukar pikiran kalian. Di komen lagi aku. Datang lagi BKPSDM mengomentari saya, perlu kita pahami juga Pak Sahli, justru karena sudah ada tindakan makanya kita berdebatkan, pertanyakan gitu ya. Itulah terus masuk ke makin berdebat. BKD Estomi juga masuk BKPSDM membuat ada peraturan akhirnya. Namun ini juga gitu, jangankan berita acara, judul pun tak ada Pak. Malu saya diinterogasi dari banyak kabupaten, katanya Indonesia dia diinterogasi katanya. Datang Pak Bahal, Mas Ali yang terhormat, hal ini terkait pemberitahuan langsung dari Pak PJ Bupati menyampaikan pembebasan sementara Sekretaris Daerah Penugasan PLH Sekretaris Daerah atas dasar hasil pemeriksaan 2 Oktober. Sementara berdasarkan pemeriksaan tersebut tidak ada BKPSDM. Bagaimana prosedurnya? Berarti dugaan kami prosedur SK pembebasan sementara tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Itu dari asisten. Ya. Dalam betul. Izin Pak. Saya pikir ini udah ranah pemerintah. Dan sekali datang sih, ayah foto isero Pak Sekda dirindukan diambil. Datang tasak pol PP Pak harus terus. Berarti ilegal dosida biksi bau tarong. Itu yang saya pertanyakan tadi. Bukan SK bilangnya, berarti ilegal dosida biksi bau tarong. Itulah yang dia tadi. Jadi selesai apel kami tadi, memang saya juga heran. Ini saya minta sama asisten apa yang mimpin gue, nggak usah, terus kita asisten 3, saudara Minho, kalau nasi bayar udah waktu, itulah asisten 3, oke. Jadi siapa rupanya mimpin apa sekarang? Pak Mario asisten 2, jadi Sorone ini ku, rupanya udah di kantin datang dia, oke mimpin, datang yang tidak pernah apel di sini bersama kami, selain kalau tidak diundang, BKPSDM, saudara Benjamin, saudara Bongkas, datang sini sama di dalam 5 juta, itulah yang sama kami tadi. Jadi yang pimpin apel saudara Mario. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa konfirmasi apa yang dikatakan dia tadi, saya lupa di dalam Bapak itu, makanya bergerutu semua. Setelah itu saya duduk di tempat duduk saya di ruang ahli. Saya duduk baca-baca. Jadi tiba-tiba datang saudara Rudi. Langsung saya terkejut saudara Rudi. Terus gini dia, baru dia. Kejam mau Pak, masuk muda bisi bahukat ilegal. Itu yang saya tanyakan sama dia. Kok jadi aku yang ilegal? Masukmu? Bilang, kamu ilegal. Kenapa main kita? Main, aku bilang.
Saya nggak mau ditantang. Iya. Main gue bilang, main. Terus mau tariknya, tangan itu bilang. Keluar dia. Main kita keluar, main bilang. Terus keluar OPD dari ruang staff semua. Main gue bilang. Keluar Satpol PP, nggak tahu dari mana Satpol PP banyak yang gitu. Pak Kompom juga udah sih kawinnya nggak tahu gara-gara apa. Udah nggak tahu lah apa yang terjadi. Keluar pegawai semua. Udah pak. Jadi OPD nggak ada mata saya. Oh. Nggak ada OPD. Malah mereka masuk asisten 1. termasuk asisten semua itu. Malah si junjungan ini juga, kawan ini kok yang apa? Dia tahu mau dijunjungnya, kok jadi kau yang apa? Junjungan Silaban dan juga kali si Pokom. Memang kau bencong kau kalian, bencong kau. Omonganmu itu bilang gitu aja. Sekarang aku lihat kawan-kawan udah pak, gak usah dilawan deh. Kayak udah lah, ibu keluar semua dari tangga, udah aku dia banyak, oke lah nggak apa-apa. Itulah kejadiannya pak. Terima kasih buat kita semua. Memberkati. Ya sudah Pak. Sudah. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang nanti bisa diberikan terkait masukan dari teman-teman yang lain. Pertama yang kamu sikapi kedatangan kami kemari. Kami ada informasi terkait adanya kekurangan kondisipan di kantor Bupati terkait masalah PLH Sekda Kabupaten Tapanuli Utara. Dan berdasarkan tadi yang WA dikirim Pak PJ Bupati, CQ, Forkopimda dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, otomatis kami mengetahui akan hal itu. Sehingga kedatangan kami kemari bahwa menanyakan dan bertamu sama PLH Sekda. Itunya kedatangan kami kemari biar kita bawa wartawan. Karena bagaimanapun karena belum terbentuknya kelengkapan di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, maka kami di sini dari perwakilan partai dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah memberikan surat kepada Ketua DPRD sementara datang kemari mau bersilaturahmi agar kami tahu bahwa PLH Sekda itu Bapak sendiri dan kami ingin melihat sendiri bentuk SK yang diberikan saudara PJ kepada Bapak agar kami bisa lebih tahu secara rinci SK tersebut, karena masalah pemerintahan kami tidak terlalu mencampuri. Tapi kalau sudah masalah pemerintahan itu sudah ada eksekutif dan legislatif sudah termasuk di dalamnya. Otomatis dalam hubungan kerja kami perlu tahu, karena ini juga ada urusannya sama kami juga terhadap nanti ada kami mau lihat orientasi yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Itunya kedatangan kami ke Pak. Masalah tiba-tiba ada keributan ini kami tidak tahu. Tiba-tiba sampai sejauh ini Pak. Tapi kami hanya tahu di mana SK Bupati, ya kami tanya. Pimpinan tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara ini sebagai pemerintah ya Saudara PJ Bupati. Satpol PP juga harus mengamankan terhadap peraturan yang dibuat PJ, dan setahu saya. Demikian bisa ditambah teman-teman. Baik, terima kasih dari kami dari Perindo. Tadi udah ada kami dengar penjelasan dari Pak Darmin, ya, bahwa pengangkatan saudara banyak yang intervensi dan keberatan. Seharusnya mereka tidak ada hak itu keberatan sampai di sana. Dan kami dari Perindo akan mendesak secepat mungkin dan memanggil yang paling arogansi ini, si Rudi Storus ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini secepatnya kami akan memanggil Rudi Storus RDP, mengundang Rudi Storus. Ya ini saya lihat tegang kali kita semua, jangan tegang kita, yang meliput juga tegang. Mana minuman-minumannya tegang. Enggak, memang udah tegang ini. Bahwa dia udah membuat suasana gaduh. Kasih izin Pak jalan Pak, boleh. Habis tadi Bang, kasih abelnya ada kan, maunya adalah kursi kayak gini kan, macam kayak gini aja, macam itulah aja kami. Nggak apa-apa. Kalau media nggak, ya. Itulah aja kami kayak gini ya. Oke lanjut Pak. Oke lanjut Pak. Oh iya. Oke lanjut. Dulu ya. Oke lanjut. Saya mau pamit ini, kebetulan kami rapat di Perindo sekarang, ya. Ada investigasi dan penguatan pilkada. Jadi saya sekalian izin ini rekan-rekan dari Dewan
Jadi mudah-mudahan secepatnya lembaga kita terbentuk alat kelengkapan dewan untuk membicarakan informasi ini dan memanggil yang arogansi, yang paling arogansi ini dari si Rumistus dan rekan-rekan yang lain. Ya, Pak David. Dan begitu juga dengan rekan-rekan pers, kami menampung ini semua permasalahan ini. Kami dari mendengar ini, kami mengambil sikap dalam secepatnya untuk menanggapi dan menindaklanjuti nanti solusi yang ada di pemerintahan ini. Ya, saya pikir demikian dulu dan saya izin dulu rekan-rekan. Kebetulan kami rapat di partai. Silakan. Dengan media izin dulu saya ya. Siap, siap. Kami rapat di partai sekarang. Oke, Oke, terima kasih. silakan. Dari